Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tafsir surat Al-Duha merujuk kepada kitab Ruhul Quran, tafsir juz amma yang disusun oleh Al-Ustaz Afif Abdul Fattah Tabbarah. Naam. Ikhwah fillah, mengapa turun surat Al-Duha? Mengapa surat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara sebabnya yaitu bahwa musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Muhammad telah membencinya, telah meninggalkannya. Pertanyaannya, mengapa mereka sampai berkata demikian? Mengapa orang-orang Quraisy sampai membuat statement yang demikian itu? Sebabnya karena wahyu tidak kunjung turun. Jibril alaihissalam telah lama tidak datang. Maka kesempatan ini dimanfaatkan kafir Quraisy untuk menyudutkan Rasulullah, untuk membuat sedih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini untuk menghibur, untuk mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantah tuduhan dan kerancangan para musuh dan orang-orang yang dengki dengan Islam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Apa di antara pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari surat Al-Duha ini? Di antaranya yang pertama, ayat ini bermula dengan Al-Qasam, yaitu dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Apa pentingnya Allah bersumpah dengan waktu duha atau dengan malam? Maka para ulama menyebutkan, wallahu subhanahu wa ta'ala idza aqsama bi ba'dhi makhluqatihi fa inna dhalika isyaratun ila annaha min azim ayatihi. Yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian makhluknya, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah termasuk ke dalam keagungan tanda-tanda kebesarannya. Ikhwah fillah, kalau ditanya apa kaitan duha dan malam yang gelap gulita dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menyerupakan duha dengan wahyu, dan malam ibarat terputusnya wahyu. Tapi yang namanya duha dan malam yaitu tentunya saling bergantian. Tidak akan pernah berubah peraturan atau hukum yang ada di alam ini. Duha pasti kembali, matahari akan kembali terbit setelah hilangnya malam yang gelap gulita.
Demikian juga dengan wahyu, pasti datang, pasti akan turun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sempat terputus, ibarat gelapnya malam yang sunyi senyap. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dalam surah Az-Zuha ini, Allah menyebutkan di antara nikmat-nikmatnya kepada nabinya. Apa itu? Di antaranya nikmat perlindungan dan penjagaan, yaitu ketika beliau dalam keadaan yatim piatu. Ketika itu kakeknya Abdul Muttalib berperan menjaganya. Dan setelah wafat kakeknya, maka pamannya Abu Talib langsung mengambil tanggung jawab ini, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian nikmat kecukupan. Yang kedua, nikmat petunjuk. Nikmat petunjuk. Wa wajadaka dhallam fahada. Nikmat petunjuk yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebingungan, dalam kebimbangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam heran melihat keyakinan, merasa aneh melihat kepercayaan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan wahyu. Allah bimbing beliau kepada jalan kebenaran. Kemudian nikmat kecukupan, yaitu ketika Nabi dalam keadaan yatim piatu, maka kondisi ekonomi beliau tentu melemah. Tidak ada warisan yang memadai. Namun ketika beliau membawa perniagaan Siti Khadijah, dan ketika menikah dengan Siti Khadijah, maka beliau menjadi berkecukupan. Dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yatim, maka ini juga menuntut kita umatnya untuk memperhatikan hak-hak anak yatim dan larangan menyia-nyiakan atau menyakiti anak yatim, sebagaimana kita dituntut juga untuk berlaku santun kepada para peminta dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sesuai ayat wa ammas sa'ila fala tanhar. Terakhir, ada tuntutan dalam surah ini, yaitu untuk at-tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah. Apa maksud dari at-tahaddus bin ni'mah? Apakah cukup dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan atau kekayaan atau aset-aset yang dimiliki? Maka ini sama dengan pamer atau berbangga. Namun maksud at-tahaddus bin ni'mah yaitu mengerahkan harta dan segala kemampuan untuk membantu para fakir miskin dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, apakah surah ini dan janji Allah dalam surat ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Surat ini juga tentunya bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk kita umatnya, orang beriman yang mengokohkan hubungannya dengan Allah, betul-betul mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya kepada Allah, dan tidak berburuk sangka kepada Allah ketika diuji, tapi ia sabar dengan penuh ridha dan berharap balasan yang kekal, balasan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan Allah berikan kepadanya balasan yang membuat dirinya dan jiwanya menjadi tenteram, menjadi bahagia, menjadi ridha. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri,
dunia dan negeri akhirat yang abadi. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.